بآيات من القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrullah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kajian kita Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar yang ada di dalam catatan Islam. Yang ke-19 adalah syurbul khamar wa ma min nau'ih, meminum minuman keras dan apapun jenis daripada yang bisa memabukkan. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, hanya saja khamr. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Wal maisir, dan perjudian. Wal ansab, dan melepaskan anak-anak panah, ya, dengan mengundi nasib dengan cara melepaskan anak panah. Wal azlam, ya, dan juga perbuatan keji termasuk perbuatan minasyaitan, dari perbuatan rijis, perbuatan syaitan. Rijis itu apa? Rijis itu adalah perbuatan yang sangat najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah oleh kamu. Mendekati jangan, mempelajarinya jangan, pengen tahu juga jangan. Ya, pengen tahu, saya mau tahu itu apa? Itu termasuk masuk dalam koridor fajtanibuh, jauhilah oleh kamu. La'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung, semoga kamu selamat. Terus innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dalam minum-minuman keras serta judi ini akan menimbulkan permusuhan dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Orang kalau kalah dalam judi pasti akan berkelahi ujungnya. Pasti akan melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian orang lain. Orang kalau mabuk akan menyakiti yang lain. Bahkan terjadi pemerkosaan, pembunuhan juga gara-gara setelah dia mabuk. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fajtanibuh, jauhilah oleh kamu. Ibarat Allah yang kami muliakan, dan kita mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhilah oleh kamu khamr atau minuman memabuk itu karena dia adalah induk segala dosa-dosa yang keji. Berawal daripada mabuk, maka dia akan meninggalkan sholat. Dari mabuk dia akan berzina, dari mabuk dia akan membunuh. Maka ketika dia sudah mulai meminum minuman keras, dia akan melakukan berbagai macam dosa. Berpendapat bahwa meminum minuman keras itu merupakan dosa yang sangat besar dan tidak disangsikan lagi, yang merupakan induk perbuatan-perbuatan keji. Dan orang-orang yang meminum telah dilaknat oleh Allah dalam banyak hadis. Dan Nabi SAW bersabda oleh Ibnu Umar, kullu muskirin khamrun, ya, kullu muskirin khamrun. Setiap apapun yang bisa memabukkan sama dengan khamr. Apapun yang bisa memabukkan. Sekarang bisa memabukkan apa? Narkoba, sabu-sabu, ganja, bahkan lem bon, apalagi morfin, apapun bisa memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Semua yang bisa memabukkan adalah khamar. Lalu kata Rasulullah, wa kullu khamrin haram. Dan seluruh khamar dan apapun nama-nama yang lain itu hukumnya adalah satu, yaitu haram. Kemudian man syaribal khamra fid dunya wa mat. Siapa saja minum minuman khamar di dunia lalu dia mati, ya, walam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah. Orang ini tidak akan diizinkan oleh Allah bisa menikmati khamar nanti di akhirat. Ternyata dalam surga salah satu minuman ahli surga itu adalah khamar. Tapi khamarnya bukan khamar dunia yang memabukkan. Khamar di akhirat tidak ada yang bisa menandingi enaknya rasa. Di surga itu ada macam-macam rasa, yaitu dari madu, dari susu, khamar, ya, berbagai macam rasa dan itu mengalir. Tapi orang-orang yang minum khamar di dunia dan dia tidak tobat, anggaplah dia sudah dicuci dosanya di dalam neraka, dia dibelasah di neraka, dia dikeluarkan dari neraka, dia masuk surga. Dia tetap dilarang untuk minum khamar. Padahal seharusnya tidak ada lagi larangan. Tapi karena adanya hadis ini, dia tidak boleh lagi meminum minuman khamar yang begitu istimewa nanti di dalam surga. Kemudian ibarat Allah, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna ala Allahi ahdan liman syaribal muskira, liman syariba al muskira au ayyusqiyahu Allahu min tinatil jabal, min tinatil khabal, ya.
siapa yang meminum minuman khamar ini di dunia, Allah buat perjanjian dengan orang itu. Siapa yang meminum ini, dia akan merasakan neraka, di mana dia akan dipaksa untuk meminum nanti dari tinatul khabal. Bertanya sahabat, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan tinatul khabal itu adalah keringat ahli neraka. Peluh ahli neraka yang dikumpulkan lalu dipaksa dia minum. Padahal baunya luar biasa, mah dahsyat baunya itu. Keringat dan peluh dari ahli neraka itu dikumpulkan dipaksa dia meminumnya. Padahal baunya sangat-sangat menyiksa. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, ini tentang masalah meminum minuman yang memabukkan. Ustadz, kalau sedikit bagaimana? Kaidah usul fiqih yang telah disepakati oleh 4 imam mazhab, yaitu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa artinya? Apa saja yang memabukkan jika dia diminum banyak, maka sedikit pun tetap haram. Walau hanya 1 tetes, hukumnya tetaplah haram. Nah, ada hadis, dan ini hadisnya sangat lemah, tapi tak apa-apa, sekedar ilmu pengetahuan bagi kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lemah ini? Mudminul khamri ka'abidil watan. Orang yang mencandu minum-minuman keras atau barang-barang memabukkan, menyamai hukumnya dengan orang yang menyembah patung. Tidak tahu hukum menyembah patung. Semoga Allah melindungi hidup kita pernah menyembah patung. Maka ibarat Allah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata aq wala mudminul khamr. Tidak akan masuk ke dalam surga aq, orang yang mendurhakai ibu bapak kandungnya, wa mudminul khamri, dan orang yang mencandu barang-barang yang memabukkan seperti khamar ini. Kemudian hadis ini adalah hadis yang sahih. Berikut juga hadis sahih. Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang. Ini Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, Imam Ahmad ada, Nasai ada. Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang Allah haramkan untuk mereka surga. Pertama, 3 orang ini Allah haramkan untuknya surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang mencandu minuman-minuman yang memabukkan. Wal aqu liwalidayh. Yang kedua orang yang memundurakai kedua orang ibu bapak kandungnya. Yang ketiga wadayuth, laki-laki dayus. Yaitu wahwa alladhi yuqirru su'a fi ahli, yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan keji dan tercela. Istrinya selingkuh, dibiarkan. Istrinya berzina, dia biarkan, ya. Kalau membiarkan saja tidak boleh masuk surga, dia dayus. Bagaimana dengan laki-laki yang malah nyuruh istrinya supaya melakukan itu? Mencari penghasilan dengan cara istrinya yang menjual kemaluannya, menjual kehormatannya. Betapa menjijikkan hidupnya orang ini. Ya, ma'adzanallah wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keturunan kita dari termasuk yang 3 orang barusan ini. Kita ulang balik siapa ini? Orang yang durhaka kepada ibu bapak kandungnya. Terus yang kedua, orang yang mencandu minum-minuman khamar. Terus yang ketiga, dayus, laki-laki dayus yang tidak marah dia, yang tidak melindungi istrinya dari melihat istrinya sudah mulai akrab dengan laki-laki lain. Keakrabnya sudah lain, gitu kan. Sedangkan memperkenalkan diri dengan laki-laki lain saja dia seharusnya sudah cemburu. Dan dia mengatakan, kau tak boleh berkenalan dengan siapapun lelaki kecuali hanya laki-laki muhrammu. Harusnya begitu. Itu laki-laki terhormat. Itu kawan sekolahku dulu, itu masa lalu. Sekarang kau sudah menjadi istriku dan engkau dalam benteng yang kokoh dalam pernikahan kita. Maka tidak boleh. Suami harusnya begitu. Jangan sampai menjadi suami yang dayus. Suami dayus adalah suami yang malah senang melihat istrinya luas pergaulannya. Dikenal di mana-mana. Bahkan sampai tingkat istrinya awan, rambutnya tergerai kelihatan, bahkan iklan sampo, iklan kulit, segala macamnya istrinya. Di mana letak laki-laki macam ini? Na'udzubillah. Laki-laki membiarkan istrinya berkenalan di dunia maya dengan laki-laki yang sebanyak-banyaknya di mana-mana. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari akhlak yang sangat hina ini. Baik, berkaitan dengan minum khamar sudah jelas insyaallah. Ya. Jadi sekarang yang berhubung dengan apapun yang memabukkan hitungannya sama dengan hitungan khamar. Sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Maka kita masuk kepada tema, kita lanjutkan ya. Tentang masalah khamar. Kita pikir apakah dosanya hanya 1 untuk orang yang minumnya? Tidak. Ternyata terlibat dalam dosa yang sama. Ini hadis dari Imam Ahmad ya. Hadis ini statusnya hasan. Apa sabda Rasulullah SAW? Dilaknat berkaitan dengan khamar 9 orang. Dosanya juga berbagi rata, sama banyak dapat. 9 orang ini. Yang pertama,
Kalau khamar itu dibuat dari apa kalau di zaman dulu? Anggur ya. Orang yang punya kebun anggur, dia memang berkebun anggur, dia menanam anggur, tapi anggur itu diniatkan untuk pabrik khamar. Memang sengaja untuk buat pabrik khamar. Bukan seluruh orang-orang yang punya kebun anggur lalu dia akan dapat laknat itu. Tidak, yang dimaksud adalah orang yang perkebunannya ini memang khusus untuk membuat minum-minuman memabukkan. Itu ya. Yang kedua, yang pertama adalah zari'uha ya, orang yang menanamnya. Yang kedua adalah orang yang tukang bawa. Jadi orang yang bawa mobil, jadi dimuat dia ke dalam mobil ya. Pekerjanya. Jadi tadi dia punya lahan, sekarang pekerjanya. Yang ini adalah orang yang tukang bawanya. Kemana dia bawa? Ke pabrik. Maka tukang bawa lil mudi ini. Termasuk setelah jadi khamar, setelah jadi minum-minum memabukkan, ya, jadi botol-botol dalam kemasan, dia masukkan dalam mobil, sopir. Maka sopir ini masuk dalam tadi. Terus yang ketiga, ya, orang yang membelikan. Orang yang membelikan. Saya kan hanya traktir dia, tapi saya kan nggak ikut minum. Tapi kamu yang belikan, gitu ya. Terus yang keempat adalah orang yang menjual. Si penjual. Saya kan cuma jual doang. Saya kan nggak ikut minum. Lah kamu menjadi penjualnya, berarti kamu fasilitatornya. Dia termasuk salah seorang terlibat dalam yang dilaknat oleh Allah dan ikut dosa. Ketika orang itu minum khamar, maka dosanya diikut tanggung sebanyak dia dapat dosa. Ini si penjual. Ya. Kemudian yang keempat, tempat penyimpanan atau gudang. Siapa yang punya gudang? Dia dapat upah dari situ, ya. Dia dapat upah. Dan yang keenam, orang yang jadi bodyguardnya. Kalau ada backupnya siapa? Apakah di oknum ini, oknum itu, ya kan? Kalau ada backingnya, dia dapat upah, termasuk harisnya, satpamnya, ya bodyguard ya, gitu. Masuk dari dalam hitungan itu. Terus yang ketujuh siapa lagi? Orang yang kena laknat dalam minum-minum ini. Jadi coba lihat ini. Ini nanti bisa kita kiaskan dengan dosa-dosa besar yang lain. Bisa kita kiaskan dengan dosa-dosa besar yang lain. Bukan hanya si pelaku yang kena, tapi ikut yang memfasilitasi, ikut dalam dosa itu semua. Yang ketujuh adalah orang yang meminumnya. Dan selama ini kita tahu hanya orang yang meminumnya. Ini sebenarnya berawal kajian hadis ini sebenarnya untuk riba loh ya, untuk riba. Ya, tapi ini mengembang kepada yang lain, sampai kepada minuman-minuman keras. Ya, terus yang kedelapan. Yang kedelapan, orang yang membayarkan sudah, orang yang meminum sudah, orang yang Ada dua lagi. Tolong nanti dibaca dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Ya, ditulis oleh Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Silakan dilihat nanti di sana pembahasan hadis ini tentang keharaman ini ternyata berurat mengakar ke siapapun yang terlibat, maka dia termasuk yang dalam hitungan ini. Masya Allah, ternyata sama juga dengan orang-orang yang bergelut dalam masalah amalan soleh. Amal soleh banyakkan dalam masalah panah saja. Orang yang membuat anak panah, kan gitu kan. Orang yang mengambilkan anak panah, orang yang membelikan anak panah, orang yang memanahnya. Dan Masya Allah, itu terlibat seluruhnya. Jadi hampir berimbang salah gitu ya. Nah, saudara kita memuliakan, bila antum punya dagangan yang syubhat, apalagi yang haram. Apa ada dagangan syubhat seperti rokok, walaupun banyak ulama mengatakan itu haram. Anda dagang itu, walaupun Anda mengatakan rokok yang memang mengandung unsur ganja. Dan sekarang banyak sekali rokok yang sudah dicurigai untuk ininya dibuat dari bahan-bahan yang sangat-sangat berbahaya. Baik, saudaraku yang kami muliakan, inilah dia kajian kita tentang dosa besar yang ke-19 berkaitan dengan khamar ya. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, selama orang ini mabuk, maka tidak diterima sholatnya, tidak diterima doanya, bahkan tidak diterima muamalahnya, tidak diterima transaksinya. Selama orang ini masih mabuk, Allah Subhanahu wa taala tidak mau melirik dan melihat kepadanya. Bila ia mati dalam keadaan mabuk, dia mati dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nah, ini contoh terakhir sebagai penutup. Waktu kami tinggal di Padang Lebar dulu, ya. Kami menyelenggarakan jenazah sampai dia dikuburkan. Besok tetangga yang paling depan menyampaikan bahwa kuda bendi yang ditumpanginya mengamuk pas lewat kuburan itu. Apa kata sopir bendi ini atau kusir ini? Dia melihat hantu. Masa jam 9 pagi ngelihat hantu? Kuda itu hampir saja loncat ke sawah. Langsung dikendalinya kuda itu dengan bendinya dibawa delman itu dibawa jauh. Kemarin adiknya datang pada dalam keadaan mabuk minum minuman keras.
yang dikuburkan itu mabuk. Jadi pantas kalau seandainya dia mendapatkan hukuman itu, Allah marah kepadanya. Allah marah kepadanya. Ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, Allah marah kepadanya dan dia berhak mendapatkan kemurkaan dan azab Allah. Di dalam kubur Nabi menceritakan dalam hadis Sahih Muslim pengalaman orang-orang yang meminum minuman keras. Ya, bagaimana mereka disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Orang yang makan riba, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, orang yang berzina, diceritakan oleh Nabi SAW bagaimana hebatnya siksaan-siksaan yang mereka rasakan di alam kubur mereka. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membuat rasa takut, kecut dan gentar kita melakukan maksiat kepada Allah SWT. Karena yang paling besar ketakutan kita adalah belum lagi kita tobat, kita mati dalam keadaan seperti itu. Ini yang kita takutkan sekali itu. Ya, dalam keadaan kita sedang bermaksiat, anggaplah sedang coba-coba, sekali ini aja kok, habis itu saya tobat. Bagaimana kalau seandainya sekali itu langsung mati dari situ? Sedang coba-coba di selangkangan pelacur, mati dari situ. Matinya su'ul khatimah. Bagaimana? Jangan coba-coba dalam berbuat maksiat. Karena kita tidak tahu kapan kita ini dimatikan oleh petugas Allah itu malaikat maut. Jangan coba-coba. Sedang berbuat maksiat, sedang mencoba-coba itu kita mati. Judul kita adalah mati dalam keadaan bermaksiat. Su'ul khatimah. Alhamdulillah. Demikian saja, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Silakan kita lanjutkan kegiatan kita dalam rangka saling mengejar target untuk menamatkan Al-Quran dengan sebaik-baik persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.